Perkenalkan, nama saya Daniel Prakosa. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumentasi perencanaan strategi sistem informasi dari bisnis kami, yaitu hardware. Yang pertama, sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada kelompok 8 yang saya sendiri, yaitu Daniel Prakosa, NIM 032, dan Muhammad Zaki NIM 054. Kemudiannya ini daftar isinya bisa dilihat pada gambar. Lanjut, ada juga daftar tabel di sini. Ada tabel pertama dan analisis SWOT, yang kedua metric tools, yang ketiga analisis balance scorecard. Bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya saya ambil dari pada era sekarang ini fashion sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam berpenampilan. Perkembangan fashion di Indonesia sangat maju. Dapat dilihat dari berbagai dasar fashion yang berisikan produk asli Indonesia. Tetapi produk fashion asli Indonesia ini masih kalah saing dengan produk fashion yang berasal dari luar negeri. Ini dikarenakan masih banyak oknum yang dengan sengaja membuat barang tiruan brand yang sudah terkenal. Maka dari itu kami membuat brand fashion ini untuk meningkatkan rasa bangga masyarakat Indonesia untuk menggunakan brand fashion dalam negeri. Kami menjaga kualitas bahan dan desain agar kualitas kami tidak kalah dengan brand fashion yang sudah terkenal. Kami lakukan agar pola pikir produk fashion yang berasal dari dalam negeri biasanya melakukan tiruan brand yang sudah terkenal tapi kualitasnya kurang baik itu ingin kami hilangkan. Rumusan masalah penyusunan strategi. Yang pertama ada apa visi misi dari hardware, yang kedua apa tujuan dari hardware, dan yang ketiga bagaimana strategi yang digunakan pada hardware. Batasan ide bisnis ini ada dua, yaitu yang pertama desain kami bertemakan hal-hal yang hanya dapat ditemukan di Indonesia, dikemas dengan style yang sedang tren pada waktu itu. Yang kedua, target pasar kami pada generasi muda agar memiliki rasa bangga dengan produk dalam negeri. Tinjauan pustaka ini sudah akan dibahas teman saya. Sini saya akan membahas bab 3, yaitu metodologi dan hasil master plan. Informasi seputar bisnis dan visi misi. Hotmart merupakan sebuah distro di mana desainnya disesuaikan dengan budaya lokal seperti barong, reok, wayang, dan lain sebagainya, sehingga pemakainya bisa memiliki kebanggaan tersendiri dengan produk lokal. Untuk pemasarannya bisa melalui online maupun offline. Fungsi dari hardware adalah bisnis fashion yang mampu memberikan kepuasan produk dengan harga terjangkau kepada konsumen seiring dengan perkembangan fashion yang terjadi, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap brand dalam negeri. Misi yang hardware lakukan adalah menciptakan produk fashion yang berkualitas sesuai perkembangan tren tanpa meninggalkan identitas bangsa, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen sehingga banyak yang menjadi pelanggan tetap, menawarkan pada keunggulan produk dan segi kualitas barang sehingga menambahkan nilai pelanggan. Tujuan bisnis kami adalah menumbuhkan rasa cinta dalam negeri tanpa khawatir ketertinggalan zaman. Yang kedua, memberdayakan masyarakat sekitar toko untuk terlibat dalam pembuatan produk. Analisa SWOT-nya, kategori yang pertama adalah strengths. Hasil analisanya 1. Produk yang dijual mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dan modern. Yang kedua, kualitas produk menjadi keunggulan karena hasil sablon sangat rapi dan sulit luntur. Yang ketiga, tampilan produk sangat menarik dan unik. Kategori weakness. Hasil analisanya 1. Kurangnya pemasok dikarenakan hanya mengandalkan satu pemasok. Yang kedua, pemasaran secara daring masih minim. Kategori opportunity-nya, hasil analisanya 1. Produk dijual menjadi tren di kalangan remaja saat ini. Yang kedua, memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Kategori threats. Yang pertama, persaingan harga dengan jenis usaha serupa yang lebih murah. Yang kedua, harga bahan yang sulit diprediksi sehingga berpengaruh pada biaya produksi. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses internet untuk membeli produk yang serupa pada tempat lain.
Selanjutnya pembuatan strategi dengan metric tools. Ini ada tabelnya. Ini dari strength dan opportunity. Itu dapat selalu mengikuti tren dan menciptakan produk yang bagus dan bervariasi, menjalin hubungan erat dengan tiap konsumen, menjaga nama baik distro di mata masyarakat khususnya daerah sekitar. Dilihat dari weakness dan opportunity-nya, melakukan promosi di luar daerah domisili, mengikuti event atau pameran produk tertentu, menyeleksi tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya. Dilihat dari strength dengan traits, itu mempunyai ciri khas tersendiri dalam menciptakan produk, memiliki kualitas dan bahan yang lebih dibandingkan kompetitor yang lebih murah. Dilihat dari weakness dan trait, selalu menciptakan inovasi varian produk secara berkala, selalu aktif dalam melakukan pemasaran secara daring. Selanjutnya tentang balance scorecard akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Muhammad Zakia Aflah dengan NIM 1905 12 14 054 akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka pada tugas UAS mata kuliah PSSI. Tinjauan pustaka yang pertama adalah visi dan misi. Menurut Wibisono, visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Kemudian misi, menurut Dr. Sapta Nirwandar, merupakan langkah atau kegiatan yang harus dilakukan guna merealisasikan tercapainya visi. Kemudian tinjauan pustaka kriteria visi dan misi. Adapun kriteria visi yang baik antara lain, yang pertama imaginable atau dapat dibayangkan, yang kedua adalah desirable atau menarik, yang ketiga ada feasible, realistis, yang keempat fokus, kemudian yang kelima fleksibel, dan yang terakhir mudah dipahami. Sedangkan kriteria misi yang baik antara lain, yang pertama sederhana dan jelas, kemudian valid dan sesuai untuk digunakan jangka panjang, dan yang ketiga adalah fokus pada masa sekarang, kemudian mudah dipahami. Kemudian analisa SWOT. Analisa SWOT merupakan sebuah akronim dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Analisa SWOT ini didasarkan pada sebuah anggapan jika sebuah strategi yang efektif berasal dari faktor internal dan juga eksternal dari sebuah bisnis atau organisasi. Kemudian matrix Tools digunakan untuk memenuhi peluang pasar dari faktor eksternal dengan cara mempelajari dan menginvestigasi peluang faktor-faktor eksternal karena dianggap bersifat lebih dinamis dan bersaing. Kemudian sudah mendapatkan informasi eksternal, dilakukan penyesuaian sampai perbaikan potensi internal untuk menciptakan peluang menguntungkan. Berdasarkan analisa TOS, dilakukan 4 langkah berikutnya, yaitu pertama memaksimalkan potensi, kemudian memastikan kelemahan tidak membebani usaha, kemudian memaksimalkan peluang, dan yang terakhir mengantisipasi segala bentuk tantangan. Untuk strategi pencapaian target pada analisa metric TOS ada 4, yaitu SO, kemudian ST, kemudian WO, dan yang terakhir WT. Yang terakhir adalah balance scorecard.
Balance scorecard merupakan strategi manajemen untuk meningkatkan, mengidentifikasi, dan mengukur beberapa fungsi internal bisnis dan bagaimana hasil eksternal dari bisnis tersebut. Kemudian menyusun balance scorecard memerlukan beberapa perspektif, antara lain pembelajaran dan pertumbuhan, kemudian proses bisnis perusahaan, kemudian pelanggan, dan yang terakhir data keuangan. Kemudian adalah pemetaan strategi dengan balance scorecard. Untuk hasil balance scorecard dari WordWear adalah sebagai berikut. Ada beberapa kolom sesuai kelompoknya, yaitu untuk tujuan, ukuran, target, dan aksi. Kemudian aspeknya antara lain finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan inovasi. Untuk tujuan dari aspek finansial yaitu efisiensi biaya menggunakan ukuran selisih terhadap anggaran di mana targetnya maksimal 10%. Caranya yaitu menyaring dan mengurangi biaya yang tidak diperlukan. Kemudian aspek pelanggan tujuannya yaitu meminimalisir opini buruk pelanggan. Ukurannya menggunakan rata-rata waktu respon. Targetnya 10% lebih cepat dengan cara menyediakan tim khusus untuk merespon pelanggan dengan menggunakan aplikasi terkini. Kemudian aspek proses bisnis internal tujuannya yaitu mengefisiensikan proses penjualan. Ukurannya rata-rata waktu terjualnya sebuah produk, targetnya 1 hari lebih cepat. Aksinya yaitu menggunakan aplikasi terkini untuk otomatisasi proses penjualan. Dan yang terakhir, aspek inovasi, tujuannya untuk menemukan produk baru yang lebih cepat terjual. Ukurannya, acuannya menggunakan jumlah produk baru, di mana targetnya adalah 2 produk. Caranya yaitu mengembangkan desain baru pada produk WordWear.